Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rohmanan MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak, serta teman-temanku sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas perkuliahan pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa hambanya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Kami di sini dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Arif Adli Gunawan. Yang kedua ada Muhammad Yusuf Aminullah. Yang ketiga ada Muhammad Hafiduddin Wahid. Yang terakhir ada Muhammad Qabul Muhsinin Alfanani. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul tentang khauf, roja, dan takabur. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami menuju pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yakni pengertian khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut atau ketakutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khauf adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir sendiri merupakan kata sifat yang bermakna gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Sedangkan takut adalah kata sifat yang memiliki beberapa makna seperti merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Adapun secara istilah, khauf adalah sesuatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakannya atau takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Qusairi, takut kepada Allah berarti takut kepada hukumnya. Menurutnya, khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang. Sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibenci datang dan yang dicintai sirna. Realita demikian hanya terjadi pada masa depan. Menurut Ibnu Khabik, ia berkata, makna khauf menurutku adalah berdasarkan waktunya, yaitu takut yang tetap ada pada Allah saat ia dalam keadaan aman. Menurutnya, orang yang takut adalah seseorang yang lebih takut akan dirinya sendiri daripada hal-hal yang ditakutkan syaitan. Ibnu Jalak berkata bahwa orang tidak dikatakan takut karena menangis dan mengusap air matanya, tapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Memasuki pembahasan yang kedua yakni dalil-dalil sifat khauf. Dalam Al-Quran, kata takut diulang sebanyak 120 kali. Adapun dalil-dalil yang mengenai sifat khauf
yakni diantaranya yang pertama ada Quran Surah Al-Imran ayat 175 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama zalikumus syaitanu yuhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua ada Quran Surah Al-Qasas ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illahi wa rasulahu wa yahshawla wa yattaqhi faulaika humul faizun. Yang artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dari ayat-ayat tentang khauf tersebut, khauf merupakan ketakutan yang diikuti dengan perasaan cemas atau khawatir akan sesuatu. Khauf menuntut seorang muslim untuk bergegas melaksanakan apa-apa yang menjadi hak-hak Allah Azza wa Jalla dan menjauhkannya dari kelalaian. Rasa ini juga akan menghalanginya dari perbuatan menzolimi orang lain dan memotivasinya untuk bersikap amanah, jujur, adil, serta tidak menyia-nyiakan hak orang lain. Rasa takut yang tertanam dalam hati ini juga akan menyelamatkan diri dari tipu daya dunia, sehingga dia tidak hanyut terbawa arus yang diharamkan, karena dia selalu waspada terhadap dunia. Memasuki pembahasan selanjutnya, yakni fungsi sifat khauf. Takut kepada Allah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang takut kepada Allah tentu dapat menjaga semua ucapan serta tindakannya dari perbuatan tercela. Selain itu, orang yang takut kepada Allah juga akan mendapat berbagai manfaat dan keuntungan dalam hidupnya. Fungsi dari sifat khauf yakni antara lain yang pertama ialah meningkatkan taat dan takwa. Orang yang memiliki rasa khauf, ia akan semakin taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana para malaikat yang khaufnya sempurna, maka sempurnalah juga ketaatannya. Fungsi khauf yang kedua yakni memiliki jaminan keamanan. Orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah di akhirat nanti, ia akan mendapatkan jaminan keamanan. Yang ketiga, fungsi khauf yakni tak tersentuh api neraka. Ini adalah kalimat kiasan yang maknanya diselamatkan dari neraka, yakni orang-orang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Dan yang terakhir yakni masuk surga. Karena nantinya orang-orang yang takut kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Ya, memasuki pembahasan yang selanjutnya yakni cara menumbuhkan sifat khauf. Bagaimana cara kita untuk memiliki sifat khauf bahkan menguatkannya? Nah, di sini terdapat kiat-kiat untuk menumbuhkan sifat khauf. Yang pertama ialah memperdalam ma'rifatullah. Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka akan semakin kuat rasa takut kepadanya. Yang kedua yakni banyak mengingat Allah. Dengan upaya membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hari kiamat, akhirat, surga, dan neraka, maka akan membuat kita memiliki gambaran yang benar sekaligus menguatkan rasa khauf kita. Tidak sekedar membaca atau menghafalkan, tetapi dengan membayangkan serta menerungkan tiap-tiap isi ayat-ayat atau hadis tersebut. Adapun kiat yang terakhir yakni mengingat keutamaan khauf.
Dengan kita mengingat yakni 4 poin yang telah dijelaskan di atas, betapa banyak keutamaan yang kita dapat dan keberuntungan yang kita raih ketika kita memiliki rasa khauf, mulai dari meningkatnya ketaatan, memiliki jaminan keamanan, selamat dari neraka, hingga masuk surga. Ya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai roja. Yang pertama yaitu pengertian roja. Roja secara bahasa memiliki arti mengharap atau menanti, atau dapat diartikan perasaan gembira menanti yang disukainya. Menurut Syekh Utsaimin mengemukakan roja merupakan keinginan seseorang insan untuk mendapatkan sesuatu baik dalam angka dekat maupun panjang, yang diposisikan seperti sesuatu yang bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek. Secara syariat, roja berarti rasa gembira yang ditunjukkan kepada semua karunia Allah yang diberikan, serta sikap percaya akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, roja merupakan suatu sikap optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Imam Busairi, roja merupakan keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian Al-Ghazali berpendapat mengenai roja. Roja ialah perasaan hati yang senang menanti sesuatu yang diinginkan dan diharapkan terkabul di masa yang akan datang. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengemukakan pembagian roja dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu roja al-awal atau harapan orang awam. Di sini yaitu harapan untuk mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali dengan banyak pahala yang didapat. Yang kedua yaitu roja al-khusus atau harapan untuk orang yang khusus, yaitu harapan untuk memperoleh ridho dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu roja al-khusus atau harapan orang yang paling khusus. Di sini harapannya yaitu untuk syuhud atau menyaksikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Dengan amalan yang ia kerjakan, maka roja kepada Allah akan tercapai dengan beberapa hal, diantaranya ya senantiasa menyaksikan karunia, nikmat dan kebaikan Allah terhadap makhluknya. Kemudian jujur dalam mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan kenikmatan. Dan yang terakhir ialah membentengi diri dengan amal soleh dan bergegas dalam kebaikan. Mengenai ciri-ciri orang yang memiliki sifat roja, Ahmad bin Hashim mengemukakan pendapatnya, yaitu jika seseorang diberikan kebaikan, maka ia akan bersyukur dan berharap nikmat yang telah diberikan juga diberikan di akhirat, dan mengharapkan dosa yang telah dilakukan diampuni di akhirat kelak. Tetapi menurut Syekh Al-Kirmani menyatakan ciri orang yang memiliki roja ialah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu dalil mengenai roja. Mengenai roja terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid fama kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Yang artinya itu, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seseorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu.
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 5 yang berbunyi, maka yarju liqa Allahi innal ajalallahi la'ayah wa huwas sami'un alim. Yang artinya, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian yaitu juga tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian yaitu fungsi dari sifat roja. Yang pertama yaitu sifat roja berfungsi sebagai motivator untuk menggerakkan kepada perbuatan yang baik. Yang kedua yaitu dengan memiliki sifat roja dapat bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga yaitu sifat roja sebagai penyemangat dan meringankan beban dalam menanggung kesulitan dan kesusahan. Yang keempat yaitu dengan memiliki sifat roja dapat memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dengan sifat roja dapat terhindar dari perbuatan dosa. Yang keenam, dengan sifat roja menjadikan diri lebih tenang, aman, dan tidak merasa takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu dengan sifat roja dapat menghilangkan rasa hasud, dengki, dan sombong. Kemudian yaitu cara menumbuhkan sifat roja. Yang pertama yaitu optimis dalam hidup dan tidak pernah berputus asa dalam segala hal. Yang kedua, dinamis dalam hidup atau selalu berusaha memperbaiki diri setiap hari. Yang ketiga yaitu setiap akan melakukan sesuatu niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan niat yang lain. Yang keempat yaitu selalu berharap kepada Allah bahwa usaha yang dilakukannya akan berhasil dan siap menghadapi resikonya. Yang kelima yaitu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian yaitu pantang menyerah dalam menghadapi cobaan. Dan yang terakhir, dengan iktibar dalam menyelidiki ayat-ayat Al-Quran mengenai sifat roja, seperti pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Surat Al-Baqarah ayat 218, dan Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Hafiduddin akan sedikit menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni hubungan antara khauf dan juga roja. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sifat khauf yaitu kita seorang hamba hanya takut kepada Allah, dan sifat roja artinya yakni kita seorang hamba senantiasa harus mengharapkan ridho Allah. Jika seorang hamba sedang menghadap kepada Tuhannya dan berjalan untuk mencapai kedekatan di sisinya, maka sebaiknya dia menggabungkan antara khauf dan juga roja. Jangan sampai khaufnya mengalahkan rojanya, sehingga dia berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Dan jangan pula rojaknya mengalahkan khaufnya, sehingga dia terjerumus ke jurang maksiat dan kejahatan. Dia harus seimbang antara sifat khauf dan juga roja, sehingga dia dapat mencapai kedekatan di hadirat Allah. Relasi antara
rojak dan juga khauf ini digambarkan dengan takut kepada nerakanya dan mengharapkan surganya, takut jatuh darinya dan juga mengharap untuk berada di dekatnya, takut ditinggalkan dan mengharap ridhonya, takut putus hubungan dengannya dan berharap agar dapat terus berinteraksi dengannya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai takabur. Nah, rasanya sudah tidak asing lagi bagi kita semua bahwa kita sering mendengar kata takabur. Takabur juga merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela dan paling dibenci oleh Allah SWT. Takabur merupakan salah satu penyakit hati yang notabene juga sangat sulit untuk disembuhkan. Takabur, takabbara, istakbara ini dapat dimaknai sebagai sifat sombong, congkak, terlalu membanggakan diri, dan meremehkan orang lain. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa rasa sombong yang ialah timbulnya perasaan akan keunggulan diri, dan jika perasaan tersebut ini diungkapkan dalam hati, ini namanya adalah sikap takabur yang secara sembunyi-sembunyi. Namun jika sikap tersebut ini diungkapkan melalui kata atau perbuatan, maka sikap tersebut termasuk sikap takabur yang secara terang-terangan. Kemudian secara istilah, takabur ini dimaknai sebagai sifat yang tidak mau menerima kebenaran, merasa dirinya paling mulia, dan merendahkan orang lain. Takabur sendiri dapat dipahami juga sebagai sikap yang selalu memperlihatkan keunggulan dirinya terhadap diri sendiri ataupun juga dipamerkan terhadap orang lain. Dan lebih parahnya adalah mudah menjelekkan orang lain yang ada di bawahnya serta tidak mau menerima saran, pendapat, kritik ataupun nasihat dari orang lain. Pembahasan yang selanjutnya ialah terkait penyebab-penyebab terjadinya sifat takabur. Nah, biasanya hal yang paling kuat untuk mendorong seorang manusia memiliki sifat takabur ialah karena kelebihan harta ataupun kelebihan ilmunya. Nah, hal ini kemudian juga sering kali dijumpai dalam lingkungan masyarakat, di mana segala sesuatu sering dinilai berdasarkan harta. Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya sifat takabur. Yang pertama adalah bertambahnya harta. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya harta ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, dan setiap manusia juga mempunyai porsi yang berbeda-beda. Nah, ada sebagian manusia yang memang sudah ditakdirkan mendapatkan rezeki yang melimpah, ada juga sebagian yang mendapatkan rezeki yang kurang ataupun cukup. Nah, namun saat rezeki tersebut, rezeki yang melimpah ini tidak diimbangi oleh keimanan yang kuat, maka rezeki tersebut akan menjadikan laknat, bukan menjadikan nikmat. Kemudian yang kedua ialah bertambahnya ilmu. Nah, penyebab berikutnya bagi seseorang memiliki sifat takabur adalah bertambahnya ilmu. Beberapa orang yang mempunyai wawasan ilmu yang tinggi ataupun wawasan ilmu yang luas, ini tidak jarang juga berperilaku buruk dengan terlalu menganggap rendah orang-orang yang ilmunya mungkin kurang cukup atau orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga ialah bertambahnya kedudukan. Nah, bertambahnya kedudukan atau pangkat bagi seseorang juga menjadi salah satu sebab memiliki sifat takabur. Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dan dianggap penting bagi banyak orang ataupun di lingkungan masyarakat, ini terkadang juga menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain ataupun orang-orang yang dianggapnya rendah. Kemudian sebab yang keempat ialah bertambahnya ketaatan. Nah, ternyata bertambahnya ketaatan ini juga sekilas memang menjadi suatu hal yang baik. Nah, bahkan juga sangat diinginkan atau didambakan oleh banyak orang. Namun siapa sangka hal yang baik ini nyatanya juga dapat menjadi pemicu timbulnya sifat takabur bagi seseorang. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh atau tipu daya setan yang selalu mengganggu manusia dalam situasi dan kondisi apapun. Hal yang kelihatannya baik pun nyatanya juga masih
ada ruang di dalamnya untuk setan mengganggu keimanan seseorang. Selanjutnya ialah mengenai tentang cara menghindari sifat takabur. Nah, setelah memahami pengertian dan penyebab sifat takabur dalam diri manusia, maka sudah semestinya sifat tersebut ini kita hindari. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat takabur. Yang pertama ialah seseorang manusia harus bisa berpikir siapakah dia sebenarnya. Dan jika seorang manusia ini paham dari mana ia berasal dan kemana ia akan pulang, kemudian juga masih banyaknya kelemahan yang dia miliki, lantas apakah patut bagi dia untuk memiliki sifat takabur? Padahal apa-apa yang ia dapatkan itu semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua ialah jika ada seseorang yang mempunyai sifat takabur, ini diperkenankan untuk banyak-banyak membaca surat yang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang di dalamnya menguak atau ada pembahasan terkait sifat takabur dan penjelasan-penjelasan akibat buruknya sifat takabur bagi manusia. Kemudian yang ketiga ialah menyadarkan diri sendiri terkait bahayanya sifat takabur bagi kehidupannya, yang kemudian menjadi salah satu penyakit hati dan dapat mengundang laknat bagi Allah. Kemudian yang keempat ialah jika seseorang yang sudah terjangkit sifat takabur, maka dia harus benar-benar berusaha dan memeranginya, meskipun harus melakukan hal-hal yang tidak disukainya, sehingga sifat takabur ini sedikit demi sedikit juga akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang terakhir ialah cara mengobati sifat takabur. Dalam pembahasan tadi ini sudah dijelaskan secara jelas terkait pengertian, kemudian sebab-sebab dan cara menghindari sikap takabur. Nah, namun bagaimana jika sifat ini sudah terlanjur ada atau melekat pada diri seseorang? Maka berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengobati sifat takabur yang sudah melekat pada diri seseorang. Yang pertama ialah menanamkan pemahaman terkait bahayanya sifat takabur dan memahami bahaya sifat ini, terutama bahaya di akhirat kelak. Nah, di dunia saja bagi seseorang yang memiliki sifat takabur ini biasanya dikucilkan oleh masyarakat karena sering menyakiti hati bagi masyarakat sekitar. Nah, apalagi jika di akhirat kelak tentunya juga akan mendapatkan pembalasan yang setimpal akan perbuatannya tersebut. Kemudian yang kedua ialah melatih diri untuk memiliki sifat tawadhu baik terhadap Allah dan sesama makhluk. Seperti yang kita tahu bahwa sikap tawadhu ini kalau diistilahkan dalam bahasa Jawa adalah sikap sungkan terhadap seseorang. Maka jika seseorang sudah mempunyai sikap tawadhu yang tinggi, maka minim sekali bagi seseorang ini ataupun juga hal tersebut dapat mengobati sikap takabur yang melekat pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya ialah banyak-banyak melakukan introspeksi diri dan merasakan hakikat kekurangan dirinya dan kelebihan yang ada pada orang lain. Seperti istilah yang sering kita dengar bahwa di atas langit masih ada langit. Nah, sesombong-sombongnya orang, sebanyaknya hartanya, setingginya ilmunya, seluasnya pengalamannya, pasti masih ada orang yang ada di atasnya. Nah, maka dari itu introspeksi ini sangat penting bagi diri seseorang untuk mengobati sikap takabur. Kemudian yang selanjutnya lagi ialah menyadari kehilafan diri dan mengucapkan subhanallah ataupun banyak-banyak berzikir. Nah, hanya Allah lah yang maha sempurna dalam zat, sifat dan apa-apa yang dilakukannya, dan hanya Allah lah yang pantas mengemban atau memiliki atribut kesombongan. Kemudian yang terakhir ialah memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah SWT dan memohon untuk dijauhkan dari sifat takabur. Nah, obat yang terakhir ini bagi seseorang yang memiliki sifat takabur adalah obat terakhir, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, berzikir dan beristighfar. Orang yang banyak berzikir atau beristighfar, maka nanti hatinya lama-kelamaan akan menjadi suci sendiri dan tidak gampang untuk menerima pengaruh-pengaruh buruk ataupun muncul sifat-sifat takabur seperti yang dijelaskan di atas.
Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai takabur. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya kembalikan ke rekan saya. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 14 yang berjudul Khauf, Roja, dan Takabur. Semoga bermanfaat ke depannya bagi kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kami dari kelompok 14 memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam memaparkan materi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 14 mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya pada forum e-learning. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.